Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram yang kami muliakan, Ibu Nyai Hajah Muzayyanah, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Falah, yang kami hormati Ibu Kepala Desa Jeruk Sok-Sok, Ibu Fawaid Ali, yang kami hormati Ibu Dewan Nyonya Ahmadi, yang kami hormati Sohibul Makan, Sohibul Baik. Terima kasih, kami pun etang ke tempat ini. Terima kasih sangat. Yang kami hormati Ning Khairunisa, beliau istri dari Ustaz Faisal, teman kami di Penyuluh. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang menuju sore hari ini kita bisa bermuajah di tempat yang penuh barokah ini. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf lupa anggota Hadra yang kami hormati. Saya juga anggota, saya juga punya Hadra, Mbak. Kalau diundang acara seperti ini nggak pernah mendapat penghormatan. Nah sekarang saya tidak mau penjenengan mengalami nasib seperti saya, tidak mendapatkan penghormatan. Maka saya menyusul barusannya yang kami hormati anggota Hadra. Hadra apa, Mbak? Hadra Raudatun Nisa. Semoga sering dapat tanggapan, Mbak ya. Semoga laris. Nanti nular kepada Hadra saya laris juga. Ibu-ibu yang kami hormati, mohon maaf kami mengganggu waktu pendengar. Kami hadir bersama anggota perwakilan anggota dan wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso. Kami membawa istri dari Kepala KUA Kecamatan Binakal. Ibunya panjenengan semuanya. Ada Bu Kholid ini. Itu beliau yang sering mengangkatkan wilayah Kecamatan Binakal, suami beliau, bukan beliau, jadi saya salah ngomong. Ada Ibu Zubaidah, ada Mbak Aini, ada Bu Nova, ada Mbak Sri, ada Bu Sri, ada Ustazah Uswatun Hasanah. Saya sendiri, nama saya Nur Hayati. Itu nama pendek saya, Bu. Saya juga punya nama panjang. Kebetulan nama panjang saya Nur Hayati. Panjangnya gitu. Nah, itu nama panjang saya. Jadi saya punya nama pendek, nama panjang juga. Ibu-ibu yang kami hormati, seperti tadi yang disampaikan oleh pembawa acara bahwa kami datang ke sini bermaksud mensosialisasikan ketahanan keluarga. Apa sih ketahanan keluarga itu? Ada yang tahu, Bu? Tidak tahu? Mau tahu? Apa mau tahu banget? Alhamdulillah. Ketahanan keluarga adalah kemampuan sebuah keluarga untuk menghadapi dan mengelola masalah yang terjadi dalam keluarga. Panjenengan punya masalah, Bu? Punya masalah
Panjenengan juga begitu Bu ya? Begini, panjenengan punya, saya punya masalah. Dharma wanita ini yang banyak sering nerima sosialisasi, masalahnya juga banyak. Dan saya ibu dewa punya masalah. Punya nih? Oh sama Bu. Yang saya punya gimana? Oh punya juga. Ternyata tidak sama. Semua punya masalah Bu. Karena memang tidak ada satu rumah tangga pun yang tidak punya masalah. Kita semua punya masalah. Ketahanan keluarga ini menghendaki kita untuk bisa keluar dari masalah. Minimal kita punya solusi, jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Ada rumah tangga yang punya cobaan ekonomi. Laki-laki gentung, open, pelat, sayang, tak pernah nyakein. Tempe sih masuk bumi, sekumi, tak minyak. Bener kan ya? Minyak dan bener sepesen minyak, laki nak open, anak enak kena ngegolain. Bener gini? Ini perhiasan, rumah, makan pun mewah. Anak kering beliin, kena narik, lerekan, rendini, bede, sing adegan. Kau tidak nampak belum? Itu permasalahan dalam setiap keluarga kita beda-beda macam-macam. Beda sewa kena open. Anak kalau ocak tetangganya julid kepo beda sih gak neka saya gak emas sama kepo ngacung kalau oneng pula ngacung ini permasalahan. Nah sekarang begini, tanggung jawab siapa dalam menangani ketahanan keluarga ini? Ketahanan keluarga merupakan tanggung jawab semua pihak. Pemerintah bertanggung jawab, tokoh agama bertanggung jawab, tokoh masyarakat bertanggung jawab, kula sayang panjenengan pun juga bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Kalau pemerintah, di sini ada Bu Dewan, ada Bu Kepala Desa, beliau mewakili tokoh masyarakat. Tokoh agama ada Bu Nyai, ada Neng, beliau mewakili tokoh agama. Bertanggung jawab semua dalam mewujudkan ketahanan keluarga dalam masyarakat kita semuanya. Termasuk pendidikan juga bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan keluarga di keluarganya masing-masing. Ini harus bisa memberikan jalan keluar untuk masalah yang dialaminya. Pemerintah menciptakan ketahanan keluarga sejak ketika sebelum melaksanakan akad nikah bagi setiap calon pengantin. Apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah itu mengadakan bimbingan perkawinan. Setiap calon pengantin yang akan menikah harus ikut bimbingan perkawinan. Beri sama ilmu untuk bekal menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu pemerintah. Kalau tokoh agama, bagaimana beliau bertanggung jawab menciptakan ketahanan keluarga? Maka tokoh agama lewat majelis ilmu seperti sekarang ini tanggung jawab beliau. Kita mulai sarang panjenengan, halo, masih konsentrasi Bu? Mau dilanjut? Mau saya tes? Masih konsentrasi apa tidak? Siap ya? Angkat tangan semuanya. Yang tinggi. Masih konsentrasi apa tidak ini? Yang tinggi goyang-goyang. Goyang-goyang cepat. Pegang dahi. Pegang dahi. Pegang dahi. Mana dahinya? Mana dahi? Katanya masih konsentrasi. Kok sudah tidak tahu dahi? Konsen ke suara saya. Saya kan
kita bertanggung jawab menciptakan ketahanan keluarga pada keluarga kita sendiri. Penting, sepenting apa sih menciptakan ketahanan keluarga? Ketahanan keluarga ini sejalan dengan perintah agama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api. Kan neraka, pagi rugi. Ayat ini jangan diartikan bahwa kita wajib menjaga kita dan keluarga kita dari api neraka di akhirat. Bukan. Memang sangat penting kita harus punya cita-cita untuk masuk surga dan terhindar dari api neraka di akhirat. Tapi jangan pernah lupa bahwa neraka dunia juga lebih kejam. Egi, apa neraka dunia misalnya? Cale, direndahkan, tidak adil, mendapat perlakuan tidak baik dari pasangan. Ya, anak suka melawan. Ini neraka dunia, Ibu. Bagaimana biar kita tidak bergelut pada neraka dunia ini? Maka harus diselesaikan. Masalah itu diselesaikan. Jangan hanya dibiarkan. Biar keluarganya ada ketahanan. Kalau di dunia kita sudah menemukan surga, maka nanti surga di akhirat akan mudah kita raih. Karena dunia mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang menuju akhirat. Kalau kita soleh di dunia, kita beriman di dunia, kita baik di dunia, kita tidak pernah menyakiti orang lain di dunia, maka itu bekal kita menuju surga nanti di akhirat. Kalau di dunia sudah ada surga, surga akhirat bisa gampang diraih. Kita beriman dalam artian kita menjaga amal baik dengan Gusti Allah. Kita beramal soleh, kita menjaga kebaikan. Surga dunia kita ciptakan dengan beramal baik kepada sesama manusia. Kalau ke Allah baik, ke sesama juga baik, surga kita raih, ketahanan keluarga kita raih. Nanti akan saya kasih pertanyaan. Yang bisa menjawab akan kami kasih hadiah. Saya bawa hadiah 5 bungkus untuk 5 yang bisa menjawab pertanyaan saya. Tidak harus benar jawabannya, yang penting mau menjawab, maka hadiah berhak diterima. Siap nanti ya? Nanti kita akan ada pertanyaan tentang bagaimana ketahanan keluarga. Sekarang kita menuju kepada aspek ketahanan keluarga. Ibu, kalau kita ingin keluarga kita ini tahan banting, bebas dari masalah, kita tidak terlena oleh masalah yang ada, kita mampu menyelesaikan masalah, kita mampu menghadap masalah yang akan merongrong keluarga kita, maka itu harus dalam kondisi sehat keluarga kita. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat spiritual, sehat finansial. Apa saja aspek ketahanan keluarga itu? Ada 5 aspek, Bu. Yang pertama aspek agama. Orang kalau agamanya bagus, maka dia akan bisa menghadapi apapun cobaan yang menimpa dia. Karena orang yang agamanya bagus, imannya bagus, dia akan selalu berpikiran positif. Ada beberapa orang yang mengatakan, mungkin Bu Dewan juga sudah dengar, karena sudah pernah dibahas, ada yang munculkan wacana bahwa di sekolah akan dihapus pelajaran agama. Kalau sampai pelajaran agama dihapus, generasi muda tidak akan menerima tentang ilmu agama, akan jadi apa? Maka akan ada kekerasan di mana-mana, akan ada pembunuhan di mana-mana, karena nggak ada dosa yang dibicarakan di situ, nggak ada konsekuensi. Karena agama sangat penting yang akan melindungi diri kita. Kula TV, saya tuh wataknya keras. Kok orang itu kadang suka curiga. Tapi karena
alhamdulillah berkahnya sama orang tua dipondokkan, disongoni ilmu agama yang banyak. Akhirnya hal yang keras itu bisa dilunakkan. Yang semua curigaan ke orang, suka menuduh orang, lama-lama menjadi berempati, menjadi menghargai, berhusnudzon pada orang. Itulah pentingnya agama. Seperti halnya kalau kita agamanya kuat, maka kita bisa mendidik anak-anak kita. Kita arahkan anak kita kepada kebaikan. Nah, harus sholat. Sholat itu berguna untukmu kehidupanmu sekarang dan nanti. Jangan sampai tidak sholat. Itu ketahanan keluarga, dia harus sehat secara spiritual, secara agama. Agama harus sehat. Dalam rumah itu harus sholat, Bu. Saya pernah menghadiri orang yang gemar pengajian seperti sekarang. Itu malah nggak sholat loh, Bu. Di sana Besuki, rumah saya kan Besuki, Bu. Ada yang begitu. Kalau sini nggak ada, Bu, ya nggak gitu, Bu, ya. Sholat semua, ya. Sholat semua, ya. Alhamdulillah. Seperti tadi itu loh, Bu. Saya bilang begini, pegang dahi. Saya gitu kan ya. Perintah saya pegang dahi. Tapi yang saya katakan apa? Pegang dagu. Saya berteriak sekencang mungkin, pegang dahi. Tapi karena saya kesini, maka penjelasan semua ikut saya pegang. Padahal perintahnya pegang. Seperti itu pula sholat. Kita berteriak kencang pada anak, nak kamu harus sholat. Tapi kita tidak sholat, anak akan meniru kita. Contoh, uswah itu yang terpenting. Maka contohkan, beribadah dengan baik, mengamalkan agama dengan baik. Panjenengan suka ngaji seperti ini di majelis taklim, maka anaknya pun akan suka ngaji, Bu. Mun nyoro melolo tak ingin ngaji, mun pun tak ingin ngaji, jo astaga, akar jaga abang tibi. Jadi kok tak seneng ngaji, mak nyoro anak ngaji, mak nyoro anak jaga ngaji, mun tak edoro, pantes. Kan gini, seperti contoh gini. Nomor 2, ketahanan fisik. Ketahanan fisik itu apa, Bu? Dia harus sehat fisik. Fisik kita sekarang alhamdulillah sehat semua lagi. Kalau nggak sehat pakai paling konsulinutan ya, contoh kan gini. Alhamdulillah kalau sekarang panjenengan makin sehat. Bagaimana orang bisa sehat dalam keluarganya? Gizinya terpenuhi, Bu. Ada orang yang polan nacik terona mecek Roma, teroni Roma tingkat enak Roma nasib papan, akhirnya giring. Seare-are akan juga tempe, kerupuk, kok kering, mak bila masa kok aja. Tinggal tercok nabung cek Roma. Mak terus sate, entek luru apa bilang ngare oleh sate mari bacong. Gizi anaknya harus dipenuhi biar sehat, olahraga. Panjenengan yakin sudah ada yang tani, Bu, ya? Banyak tani semua. Kalau tani semua kan sudah itu ya, sudah tiap hari olahraga deh. Panjenengan sehat. Kalau sampai kita, bagaimana akan menjadi keluarga yang tahan? Bagaimana akan menuju ketahanan keluarga? Kalau dalam rumah orangnya sakit-sakitan semua, kan jadi tidak tahan nih. Maka penuhi gizi keluarga. Yang ketiga, ketahanan psikologis. Sehat secara mental. Bu, inilah macam misalnya. Kulitnya sehat, tapi di rumah saya sering dibentak suami. Saya tidak dihargai suami. Lama-lama akan menjadi tidak sehat secara mental. Oke, panjenengan kalau dibentak suami apa yang dilakukan? Nangis, cengeng, ngenes, lapang, Bu. Cocok mereka kegulan. Bukan labun gini. Konotasi labun kan kayak kurang ajar ya. Bukan labun yang benar. Kita sampaikan, Mas, kalau mereka
panjenengan minta-minta. Terkata ning mrene kalau kula bagus dadi istri yang baik. Toh renaki, jek seneka. Kula malah tak sampai sakit hati. Kula mau sakit hati kan tak terawat anak kian-kian mas. Tak terus sekali kula toh lagi mulai mangkit jodoh cinta. Sampaikan, bicarakan, jangan tiba-tiba mojok di dalam. Ada apa mak? Pak Anu bos tak sempat dulu. Pas ngocak ada anaknya. Anak oli orang pak kehendak saya ini. Mending kita menyampaikan laben, tapi bukan dengan cara yang kasar. Kita sampaikan. Saya punya tetangga bu. Kok mbak jangan malah keket. Iya deh. Jadi wong itu kok dikatakan pas ngomong iya pas sebelahnya ada mas. Pas tak terima kita kok pajak-pajakan bagus. Saya kan bilang, lah kalau kita dibuat bangku itu artinya dia mau coba nasibku kok seperti ini ya. Selamanya akan jadikan begitu. Maka kita harus berani bersuara, sampaikan bahwa kita nggak suka diperlakukan seperti itu. Itu sampaikan, menjaga agar mental kita sehat, biar tidak sampai mengeluh. Jangan juga ke orang. Kok rokok itu kok jangan, selesaikan sendiri sebisa mungkin sebelum minta nasihat kepada orang yang perlu kita minta nasihat. Jangan ke semua orang bilang. Selanjutnya ketahanan ekonomi. Panjenengan sehat mentalnya, tak kena isentak, sholat sae, puasa dikerjakan, agamanya bagus. Ternyata ekonominya yang tidak sehat. Kaendi pesek otang. Ya Allah, jeneng serang. Bu, sehat ekonomi itu bukan hanya karena kita banyak perhiasan, bukan. Benar. Sehat kok ekonomi geleng artinya. Jadi seringkali bukan seperti itu orang sehat ekonomi. Sehat ekonomi itu bukan urusan kita banyak uang atau banyak penghasilan atau gajinya besar, bukan. Bu Dewan punya resenan. Tapi kalau tidak bisa mengelola uangnya akan habis. Berapapun uang yang kita punya, berapapun gaji yang kita punya, kalau kita tidak pandai mengelola akan habis. Meskipun penghasilan ekonomi pas-pasan, panen hanya 4 bulan sekali, tapi kalau kita pandai mengelola maka akan sehat secara ekonomi. Salapun oleh Pak bulan sekali kita panen cek out ke Shopee, otang kade sehat nanti. Kita panen ngalah tebus kade. Jadi pun panen tak untung, nambah utang melolo. Jadi tidak tergantung kepada banyak sedikitnya ekonomi kita, tapi tergantung cara kita mengelola ekonomi. Teman saya bu, banyak pegawai-pegawai itu kesalahan mengelola ekonomi, gajinya habis. Kisogian panjenengan pun gaya bu, batean, dengan serasi atau sepatu, jalan, gajinya pun sobu. Napa pelana? Kesalahan mengelola ekonomi. Endik pasang melai barang yang diinginkan, kalau nggak punya dipending dulu, nanti endi. Jangan nuruti gaya hidup. Jok di ruang ketangkep, wah melai lampi anyar. Marah kok lagi dia. Cak lagi mah. Kok bila itu senang di Andrea, orang mbok nggak ada yang melolong. Ampun, itu maka panjenengan menciptakan masalah dalam keluarga. Jangan sampai seperti itu. Yang terakhir, ketahanan sosial. Kenapa ketahanan sosial? Ketahanan sosial itu ada urusan sosial, jangan kita abaikan. Kita harus bergaul dengan masyarakat
nolong-nolong. Lebih-lebih kalau panjenengan bergaul secara positif seperti sekarang, kumpul-kumpul untuk mencari ilmu, kumpul-kumpul ngaji di majelis taklim, kumpul-kumpul itu kegiatan yasinan, kegiatan bidaan, kegiatan khatmil Quran. Itu saya saja. Panjenengan saya kalau punya kegiatan perkumpulan yang positif seperti itu. Oke. Nolongi orang ini dalam rangka menjaga ketahanan sosial. Kalau kita tidak mau membantu orang, maka kita pun tidak akan dibantu. Itu hukum alam. Pun tak pernah nolongi orang, maka kita pun tidak akan ditolongi orang. Astabet sekali lagi akaja. Mungkin karena saya malas nolongi orang, sekarang ketika saya punya hajat orang pun tidak datang. Mohon berisi kesusahan dibantu. Tidak bisa membantu dengan uang, bantu dengan tenaga. Tidak bisa membantu dengan tenaga, bantu dengan doa. Mendoakan yang baik-baik, jenyalean orang. Ini kunci ketahanan sosial. Kalau keluarga kita tahan, sosial pun nanti berjalan dengan baik, maka akan dicapai ketahanan keluarga. Begitu? Mau saya lanjutkan? Kalau ada masalah, bagaimana cara mengatasi Ibu? Mohon ada masalah di keluarga, bagaimana yang enak kita mengatasinya? Mengkomunikasikan dengan suami, dengan anak, dengan mertua, mengkomunikasikan ya, bukan mengadukan, mengkomunikasikan. Kang, halo Kang, penjenengan. Panggil apa Mas, apa Kang, apa Yang, apa Beb? Yang mana? Beb. Halo Beb, penjenengan enggak? Beb. Ya Allah, benar, banyak sekali ya Allah, bila seromantis panjenengan menolak oh begini, jadi kelihatan dari kanjeng Mas, kesambet gimana dulu? Dapat pekarangan apa dapat lorong mulai kali. Dikomunikasikan dengan suaminya. Dorong nggak ada masalah. Dorong cara mengatasinya. Kita harus mencari jalan keluar untuk masalah ini. Sampaikan. Nanti. Bila ada salah paham yang bisa membikin rasa, selalu diselesaikan dengan jalan musyawarah. Bila datang banyak rizki, sekeluarga mensyukuri. Bila rizki tak seberapa, dicukupkan seadanya. Rumahku itulah syurgaku di dunia. Oh sungguh bahagia. Kak Oning lagu katanya. Kak Oning. Dengar kata Oning, masih sepuh Oning. Ya kalau pulang juga, tapi relevan sesuai dengan kehidupan kita sekarang. Bila ada salah paham, bicarakan. Musyawarahkan bagaimana jalan keluarnya. Rezeki nasi kuning dikelola dengan baik. Mondenya sokoren jek boros-boros. Itu cara. Kalau kita di rumah sudah bahagia, rumah tangga kita seperti rumah tangga surga, maka di luar kita nggak butuh apa-apa, Bu. Tengah ejale tangga, kira apa? Seperti nang lakek, telang, tengah tetangga tak telang, tak rapat, nggak masalah. Kalau kita di rumah sudah bahagia, di luar kita tidak butuh apa-apa. Tengah rasanya orang tak ngurus, tak luang ya, takut ratir kok tengah rasanya. Karena kita harus punya sifat seperti itu. Mbak bagi bertaruh dinah tak ramah, ya tak luang kok. Janji, nggak bisa dengerin omongan orang. Itu kunci ketahanan
Jadi sepune enak pasangan mangking, mentalnya gampang rapuh. Tengkar sedikit, jangan dia bukan jodohku. Kayaknya aku harus pisah deh. Kalau di kota-kota itu ke psikolog, ke konselor. Saya punya masalah begini, pasanganku nggak perhatian sama aku. Dulu tuh romantis, sebelum menikah sekarang sudah tidak. Itu dianggap masalah besar. Padahal biasa nggak nikah bu. Nggak kayak istri muda yang baru menikah atau penjenengan. Bila kita pacaran, kamu kan igandeng di meledek, jadi masih seneng bendek ego jari kok di pesek, ego nonton di dalam toko. Melese merah bukan kolek entera makan deh. Kita kabin, sama mereka kabin, sak lagi bi, kok di luar rokokan. Kadang kan? Tak ada. Maka jangan disembunyi kalau jangan aku nggak jodoh. Pokoknya dia sudah berubah ke aku. Bukan seperti itu. Semua akan mengalami perubahan. Itulah kita dituntut untuk tahan dalam keluarga kita. Itu bu ya. Sekarang kuis. Kenapa? Kuis ya. Yang bisa menjawab akan hadiahnya bawa ke sini, Mbak. Hadiahnya bawa ke sini. Kami membawa 5 bungkus hadiah. Jawaban penjenengan tidak harus betul. Salah juga tidak apa-apa. Jawaban ini tidak didapat dari undang-undang, tidak. Tidak dijawab dari Al-Quran, tidak. Tidak dijawab dari soal-soal ujian, tidak. Tapi jawaban ini dari hati penjenengan sendiri yang menjawab ini. Yang bisa jawab angkat tangan ya. Angkat tangan nanti saya minta menjawab. Pertanyaan yang pertama, ada 5 pertanyaan. Yang bisa jawab, jawaban versi sendiri ya. Dibuka bang. Dibuka. Pertanyaan pertama. Apa yang akan kamu lakukan jika suamimu tidak bekerja? Siapa yang jawab? Oh monggo, silakan. Yang foto merah dulu, monggo. Apa yang akan kamu lakukan jika suamimu tidak bekerja? Monggo ke sini bu. Monggo. Hadiahnya ada di sini soalnya. Monggo. Disote, ke sini disote. Disote bu. Enak rotinya tak kenal. Sudah pakai kerudung merah bagus. Lunas pun kerudungnya. Oh lunas. Ini caranya mana kok? Apa yang akan kamu lakukan jika suamimu tidak bekerja? Iya benar. Apa yang akan kamu lakukan jika suamimu tidak bekerja? Kita harus bersabar. Dan kita saling apa namanya lagi? Support. Membantu. Ya. Bisa bekerja, ya bekerja. Berarti kalau suami sedang tidak bekerja karena kena PHK atau apa, maka istri ikut membantu bekerja menghasilkan ekonomi. Tak rapakan kok ikhlas. Kok ikhlas? Ikhlas? Iya. Kok ikhlas sampai saya belanja ada kayak tulis TN. Di bumi nggak sereka. Sereka dia. Oh, di
Artinya kalau suami kita sedang di masa yang kritis, sedang tidak bekerja karena sakit atau karena memang di PHK atau karena apa, maka kita perempuan juga harus tangguh. Nih, kerja jual rujak, apa jual lambe, apa jual gorengan, apa jahit, kita cari uang. Yang penting tidak usaha. Usaha kalau masih udah pesennya, usaha sudah ada pesennya kan bercuma. Yang penting usaha, semoga berhasil bisa mengeluarkan dari masalah ekonomi. Tepuk tangan dulu untuk jawabannya. Ini dulu gimana ya Pak? Kita sebenarnya tak ada pamer lagi ya. Nomor 2, angkat tangan ya. Angkat tangan dulu itu yang berhak maju. Nomor 2, apa tindakanmu jika suamimu melakukan KDRT? Iya, angkat tangan dulu. Silakan di sini. Apa yang akan kamu lakukan jika suamimu melakukan KDRT? Apa KDRT, Bu? Kekerasan dalam rumah tangga. Silakan dijawab apa yang akan kamu lakukan. Belum saya punya, saya berdiri. Apa Mbak? Silakan Mbak. Melawan, tapi melawan. Pertama dia berlawan, bagus. Melawan ada. Bagus. agar tidak mengulangi KDRT, tidak mengulangi maksudnya tuh dikomunikasikan agar tidak melakukan KDRT lagi, memaafkan. Pertama dimaafkan ya. Oke Mas, aku maafin kesalahan kamu, tapi tolong jangan diulangi karena aku sakit kalau kamu simpan terus. Tidak baik di hadapan anak-anak Mas. Mungkin aku bisa tahan, tapi kasihan anakmu. Gitu deh. Yang jelas semua dikomunikasikan. Terlanjur dipukul saya terima, tapi tolong jangan diulangi. Tubuh ini berhak dihormati, berhak disayangi, berhak dihargai. Maka mohon jangan dilakukan lagi. Mumpakun gimana Mbak? Kalau itu ya terpaksa ke pengadilan. Terpaksa ke pengadilan. Benar Bu, orang KDRT kalau hanya diam saja takut bahaya ke kita. Enggi, saya kadang begini, Mbak, suami saya jahat sekali, saya ini sampai bunga ini dari suami ini. Sudah nggak dinafkahi, sudah selingkuh, saya dipukuli. Mbak, tak antar yuk pengadilan dekat kok. Ayo saya antar. Habis dulu. Takut lama-lama malah bahaya kan Gi. Kalau masih pertama kita ingatkan bisa, alhamdulillah. Kalau masih nggak bisa, sudahlah. Aku, lo, boleh. Itu hak penyirukan. Mau terus silakan, mau pisah juga silakan. Itu ya. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, bagaimana cara kamu memberitahu anak agar tidak meninggalkan sholat? Silakan. Sudah punya anak ya? Alhamdulillah. Silakan di sini. Anaknya di bawah nggak? Silakan di sini. Bagaimana cara kamu memberitahu anak agar tidak meninggalkan sholat? Sini. Bagaimana cara kamu memberitahu anak agar tidak meninggalkan sholat? Bagaimana? Pertama, kita harus memberi contoh dulu kepada anak. Pertama, memberi contoh kepada anak. Tepuk tangan. Kalau orang tua yang nggak sholat, jangan harap anaknya sholat juga. Contoh
Bagus. Sudah salah lengkap ya? Sudah pernah didapat ya? Ternyata masih ada katanya. Tidak peringatan? Ada Bu. Ambu ini, ambu yang meninggalkan ya? Soal ya? Alhamdulillah. Ya terus? Yang kedua apa? Memberitahu anak kalau sholat itu wajib untuk orang Islam. Memberitahu anak kalau sholat itu wajib untuk orang Islam. Apalagi? Sudah nyerah. Satu penting ya Bu, anak saya semuanya mulai umur 7 sudah sholat lengkap 5 waktu. Semua dua-duanya. Jadi dia ketika sebelum umur 7 saya ajak sholat jamaah dengan bapaknya. Ayo jamaah, enggak mau. Oke, kamu masih kecil. Tapi kalau umur 7 tidak boleh tidak sholat. Saya sounding terus, saya perdengarkan terus. Nanti umur 7 harus sholat. Umur 6, dek sekarang umur 6, nanti umur 7 harus sholat. Doanya harus hafal. Ketika umur 7 saya selamatin, saya ulang tahuni, itu pertanda dia sholat 5 waktu utuh. Sampai sekarang, alhamdulillah, saya belum pernah marah-marah karena anak tidak sholat. Mereka dengan sendirinya, karena kita sounding terus. Itu cara saya. Jadi itu caranya tadi. Yang keempat, lihat waktu. Ya, dengar ya. Jika anak tidak lulus ujian, haruskah kita memarahinya? Dari sini sudah dua ya. Dari dulu ya. Ini dulu monggo, yang depan. Jika anak kita tidak lulus ujian, haruskah kita memarahinya? Tidak harus memarahi. Yang pertama dikasih tahu agar lebih giat lagi belajarnya. Giat dan lebih rajin belajarnya. Terus Diperingati setiap harinya. diperingati setiap harinya. Gimana cara memperingatinya? Hei, kamu harus belajar atau gitu? Oh ya enggak Bu. Gimana? Diperingati dengan secara halus. Nah, saya harus bahwa belajar itu penting untuk masa depan. Iya. Itu ya. Yang terakhir, yang kelima. Bagaimana sikapmu jika ada tetanggamu yang julid? Bagaimana sikapmu? Oh enggak, monggo menjawab. Paling satunya julid itu kanker ya. Nah langsung pengalaman. Monggo. Ini mau curhat ya. Curhat dong. Monggo sini. Bagaimana sikapmu jika tetanggamu julid padamu? Monggo. Ya, yang pertama harus sabar. Harus sabar. Pertama sabar dulu. Sabar. Ada omongan sabar dulu. Gak usah mendengar apa sabar. Bagus. Pertama sabar terus. Terus kalau masih tetap itu diperingati. Karena saya pribadi ya, kalau saya terbiasa diperingati. Memperingati apa nonton? Peringati ya, bukan nonton ya. Bukan. Bagaimana? Pernah begitu? Pernah begitu? Oh sering katanya. Gimana contoh salah satunya? Karena saya itu sebagai apa ya? Tokoh masyarakat. Ada masyarakat yang sering ini lebih baik kita mendengarkan terlebih dahulu.
monggo kepada penyanyi untuk memberikan hadiah. Monggo penyanyi. Ini silakan berdiri. Pegang. Monggo tepuk tangan semuanya. Ini adalah para ahli yang bisa memberikan jalan keluar untuk permasalahan keluarga. Terima kasih. Jangan penasaran isinya. Jangan lihat isinya, lihat semangatnya dalam menjawab pertanyaan. Tepuk tangan sekali lagi. Silakan duduk kembali. Selamat ya, Anda sudah mendapatkan hadiah. Demikian ibu yang kami hormati, demikian dari kami Dermawan Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Moga-moga kelanjutan yang luar dan rahmat terjadi syafaat serta para muslimat sehat ada semoga